Shalom adik-adik. Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya kalian di rumah? Kami selalu berdoa kalian semua terus dalam keadaan sehat-sehat saja ya selama di rumah. Kalian sudah mulai sekolah belum? Ya, sudah. Online. Iya. Kriwil sudah masuk sekolah online? Sudah. Wah, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan ya selama di rumah. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa. Kalian ikut berdoa juga ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu untuk memuji nama Tuhan, untuk lebih lagi belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar disampaikan dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk bersukacita bersorak-sorak buat Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini Kriwil akan memimpin dalam puji-pujian. Ya, silakan Kriwil. Oke, terima kasih Kak Vita. Nah teman-teman, kita mau belajar lagu baru ya. Sama-sama belajar ya. Coba dengerin dulu Kriwil. Musik. Jadi terang dunia, aku mau jadi penjala jiwa, aku mau jadi saksi bagi Dia, bawa teman-teman datang pada Yesus. Nah lagunya seperti itu. Kakak musik lebih cepat ya. Oke, kita harus semangat. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Yeah, oke. Aku mau jadi terang dunia, aku mau jadi penjala jiwa, aku mau jadi saksi bagi Dia, bawa teman-teman datang pada Yesus. Sekali lagi. Aku mau jadi terang dunia, aku mau jadi penjala jiwa, aku mau jadi saksi bagi Bawa papa Dia, mama. bawa papa mama datang pada Yesus. Aku mau jadi saksi. Aku mau jadi saksi bagi Bawa Dia, oma-oma. bawa oma-oma datang pada Yesus. Aku mau jadi. Aku mau jadi saksi bagi Bawa Dia, semua orang. bawa semua orang datang pada Yesus. Yeay. Gampang kan ya lagunya Iya. ya? Wah, thank you ya Kriwil. Sama-sama. Semua pasti adik-adik juga bisa tadi ngikutin lagunya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi sebuah pujian yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Kalian pasti semua tahu ya. Nyanyi sama-sama ya, lebih semangat ya, oke? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal Kak.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Adik-adik pasti rajin deh baca kitab suci dan doa tiap hari, ya kan? Iya dong. Gimana Kriwil? Rajin nggak? Rajin harus dong. Supaya kita tuh tumbuh di dalam Tuhan. Sekarang siapkan hatimu, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Oke, pasti adik-adik semua sudah siap mau Amin. dengar cerita dari Tante Emma. Yes. Hari ini judul cerita yaitu My Prayer, doaku. Prayer, wah, tentang doa ya Tan? Iya, doa. Nah, aku mau tanya Tan, berdoa itu artinya apa sih Tan? Berdoa itu berarti kita berbicara kepada Tuhan. Kita mengungkapkan keinginan-keinginan hati kita. Kita meminta sesuatu dari Tuhan dan kita yakin Tuhan yang berkuasa akan menjawab doa kita. Oh, itu doa tuh artinya. Jadi hari ini kita akan mendengar cerita My Prayer dari seorang yang bernama Cornelius. Tante, temen Kriwil ada yang namanya Cornelius. Oh begitu? Iya, panggilannya Cornel. Oh Cornel. Iya, Cornel. Yang bisa dimakan itu enak Bukan, itu cornet. Oh, itu Kak. cornet, salah ya. Iya, Oh, bukan. cornel. Nah, Iya. itu bukan temen Kriwil, bukan yang lagi mau diceritain. Bukan. Oh, bukan. Memang nama Cornelius banyak. Tapi yang Tante mau ceritakan yaitu Om Cornelius yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul Fatsal yang ke-10. Jadi adik-adik yang sudah bisa baca, buka Alkitabmu dan baca seluruh Fatsal 10 dari Kisah Para Rasul ya. Nah, kalau adik-adik sudah buka Alkitab, nanti waktu sudah selesai cerita baru adik-adik baca ya. Baca ya. Dengar dulu ceritanya yang akan Tante Emma sampaikan. Nah, Om Cornelius ini adalah seorang Romawi. Dia adalah pemimpin pasukan, komandan. Komandan dia. Wah, di bawah dia ada 100 orang tentara Wah, Italia. banyak. Lalu Cornelius tinggal di kota Kaisaria. Oh, Kaisar. Tempat tinggal para pembesar-pembesar Romawi. Karena dia kan orang Romawi. Nah, karena kedudukan Cornelius yang tinggi seperti itu, maka dia kaya. Dia kaya raya. Tapi dia suka membantu orang-orang yang miskin. Dia suka memberi bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Baik banget. Jadi Baik ya. Om Cornelius orang yang baik hati. Dan dia juga percaya kepada Allah. Wah, keren. Dia hidupnya benar, tidak korupsi, tidak mencuri. Dia jujur. Dan satu hal yang paling indah dari Cornelius adalah dia suka sekali berdoa. Berdoa kepada Allah. Iya. Dia berdoa seperti jam-jam doanya orang Yahudi yang 3 kali sehari. Masih ingat nggak? Waktu itu yang Tante ceritakan. Jam 9 pagi, jam Terus 12 siang, sama dan jam 3 sore. Nah, waktu cerita ini diceritakan, waktu itu Om Cornelius sedang berdoa kira-kira pada jam 3 sore Jam itu. 3 yang ketiga. sore. Tiba-tiba Kenapa Tante? berdirilah seorang malaikat Tuhan dengan pakaian yang bercahaya. Malaikat. Lalu Terus. malaikat itu berkata kepada Cornelius, Cornelius. Lalu Cornelius memandang kepada malaikat itu dan rasa takut juga ya. Lalu Cornelius tanya, "Ya Tuhan, ada apa Tuhan?" Lalu malaikat itu berkata kepada Cornelius, "Cornelius,
doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Wow. Allah mengingat engkau. Sekarang juga kirim beberapa orang ke kota Yope menjemput seorang yang bernama Petrus. Om Petrus ingat kan? Iya, Nah, ingat. ia sedang menumpang di rumah seorang yang bernama Simon, si penyamak kulit yang suka bekerja dengan kulit ya, buat Iya. sepatu, buat tas, ya iya, dari iya. kulit ya. Iya. Nah, rumah Simon penyamak kulit ini di dekat laut. Oh, dekat pantai. Setelah malaikat itu pergi meninggalkan Cornelius, Cornelius panggil 2 hambanya dan seorang tentara Ya. yang biasa melayani dia. Lalu Cornelius cerita tentang penglihatannya di mana malaikat datang kepadanya dan Cornelius menyuruh ketiga orang ini sekarang pergi juga ke kota Yope. Oh, naik kereta api. Aduh Kriwil, Aduh, pertanyaannya Kriwil ada-ada aja. lagi. Belum ada kereta api Kriwil. Oh, iya, Mereka iya. harus berjalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki Mereka jalan harus kaki. menempuhnya dalam 1 hari perjalanan. Oh, capek dong Aduh, Kak, pegel deh capek. tuh kakinya. Jadi besoknya pada siang hari kira-kira pukul 12 mereka tiba dekat Yope. Nah waktu itu Petrus di rumah dia naik ke balkon tingkat 2 karena dia menunggu orang menyiapkan makan siang untuk dia makan. Sementara dia menunggu dia melihat satu penglihatan. Langit terbuka Langit terbuka. dan ada kain besar 4 persegi. Kain. Turun dari langit, tergantung pada sudut-sudut 4 sudut itu. Tapi nggak jatuh ya, Tan? Nah, jatuh. Wah, hebat banget. Lalu waktu Om Petrus lihat ke dalam itu kain Iya, itu, kainnya. Isinya apa, Tan? ternyata ada berbagai macam binatang. Binatang. Di dalamnya ada berjenis-jenis binatang, ada binatang melata, binatang burung-burung dan segala macam. Kira-kira apa aja tuh tante binatangnya? Itu dia. Ada ular, Ular. ada Ih. unta, Ah, unta. Unta kan gede. ada burung hantu, Burung hantu serem. ada burung elang, Ih, burung elang. ada juga buaya. Buaya, awas Kriwil, ada buaya. Pokoknya macam-macam binatang deh. Kemudian ada suara yang berkata kepada Petrus, berdiri Petrus, ambil binatang-binatang itu dan sembelih makan. Wih, nggak mau, aduh nggak mau. Apalagi itu ular tante. Iya. Gimana itu? Terus, tante. Terus kata Petrus apa? Mau nggak Petrus? Pada awalnya Petrus berpikir itu kan binatang yang haram. Kita nggak boleh Haram. makan. Apa itu haram, Tante? Nah haram itu sesuatu makanan yang dilarang oleh aturan agama untuk dimakan. Sesuatu yang najis sehingga tidak boleh Nggak dimakan. boleh. Nah tapi suara itu datang lagi dan berkata kepada Petrus, Allah sudah menjadikan itu halal, jangan katakan itu haram. Itu kebalikan dari haram itu halal, Halal. jadi boleh ada dimakan. yang gitu. Boleh. Penglihatan itu muncul sampai 3 kali Tiga loh. kali. Banyak. Apa ya maksudnya? Dan Tan? sementara Petrus masih memikirkan penglihatan itu, 3 orang suruhan Om Cornelius Sudah datang? sudah tiba di rumah Simon itu. Iya. Lalu sementara mereka berdiri di pintu rumah Simon, mereka bertanya, apakah Om Petrus menginap di sini? Jadi sementara Petrus. itu Om Petrus di atas, Roh Kudus bicara loh sama Om Petrus. Sekarang Petrus, kamu turun. Itu ada 3 orang yang sedang menunggu engkau. Engkau pergi sama mereka ya. Jangan bertanya apa-apa lagi. Ikut saja. Harus ikut. Jadi Petrus turun. Lalu Petrus bilang, ini saya Om Petrus yang kamu cari. Tapi karena ini sudah mau malam, nginap dulu di sini. Makan dulu, nginap, besok kita pergi ke Kaisaria. Iya. Nah, jadi besok paginya mereka bangun, mereka bersiap-siap,
Lalu mereka berangkat ke Kaisaria. Terus gimana tuh Tan penyambutan Om Cornelius sama Om Nah, Petrus? waktu Om Cornelius melihat Om Petrus datang, wah dia senang sekali, senang. Karena Om Petrus mau menerima undangan Om Cornelius. Sampai-sampai Om Cornelius tunduk sembah loh sama Om Petrus. Padahal kan Om Cornelius itu kan orang Orang besar. Biasanya orang-orang yang menyembah dia Iya. kan. Iya. Sekarang dia yang menyembah kepada Om Petrus. Lalu Om Petrus bilang, jangan menyembah aku ini sama seperti kalian. Ayo berdiri gitu. Jadi Om Petrus nggak mau Cornelius menyembah dia. Iya. Lalu Cornelius bilang kepada Petrus, Petrus sekarang kita sudah kumpul, saya sudah kumpul semua keluarga, Oh, semuanya. teman-teman saya penuh di rumah ini. Kita mau dengar berita yang Tuhan berikan kepadamu untuk disampaikan kepada kami. Iya. Jadi Petrus pada waktu itu mulai berkhotbah, bercerita tentang Tuhan Yesus, bahwa dia adalah juru selamat, sehingga semua keluarga dan orang-orang pada waktu itu membuka hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Wah. Dan lebih dari itu juga mereka mau memberi diri dibaptis. Wah, luar dalam nama biasa ya, Bapa Rek. dan Anak dan Roh Kudus. Oh, Nah, pekerjaannya. jadi apa yang menjadi kerinduan Om Cornelius dijawab Dijawab kan sama oleh Tuhan ya, luar biasa ya, Tan ya. Nah, adik-adik, ini ada video ya, doa dari teman-teman kalian, doa Bapa kami, tapi di dalam beberapa bahasa. Adik-adik, saksikan ya videonya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us the debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ale amanami na di banua ginjang, sai pinar badia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo niroham, di banua tongaon, songona di banua ginjang, lehon matu hami hangoluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dengan bardosa tuhami, usang hami tak togihon pangujunan palus mahami siang pangaku ai hodo sampurna nampuna harajaon dehet dohot hogogon rodi hasangapon seleleng ni leleng na. Amin. 我们在天上的父，愿人都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日加给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。
bagus ya, keren ya. Iya, keren. Kriwil bisa dalam bahasa apa? Indonesia yang pasti. Nah, Tan, sekarang pelajarannya apa, Pelajaran Tan? dari cerita ini, Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan justru suruh kita berdoa dengan tidak bosan-bosan. Iya, betul. Harus selalu berdoa. Dan yakin bahwa doa yang kita naikkan pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. Walaupun udah doa lama nih, Tan. Iya, Kan misalnya Kriwil minta apa, tapi belum dijawab sama Tuhan. jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti, Terus Kriwil. berdoa. Iya. Tapi Harus kemarin Kriwil berdoa mau dapat baju baru. Terus Dapat baju baru. Langsung dari Iya, Kuala dari Lumpur lagi. Kuala Lumpur. Ih, hebat. Jauh, hebat ya Tuhan Yesus ya. hebat ya Tuhan Yesus itu. Iya. Langsung Jadi, dijawab. Waktu Tuhan menjawab doa Cornelius, bukan saja Cornelius yang diberkati, tapi juga keluarganya. Teman-teman yang sudah berkumpul pada waktu itu semuanya diberkati oleh Tuhan. Jadi, apa yang menjadi keinginan adik-adik? Jangan mau kalah dengan Kriwil ya. Ucapkanlah, sampaikanlah permintaanmu kepada Tuhan dalam doa. Iya. Dan jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab doa kalian. Amin. Nah, adik-adik, ada satu video lagi. Video ini adalah video lagu, ya. Iya. Doa yang disampaikan melalui lagu, ya, dari teman-teman kalian juga. Kalian saksikan baik-baik ya videonya. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Nah, keren nggak? Keren. Terima kasih Rahel dan Angel. Kak Rahel dan Angel, Kak Angel. Angel. Thank you ya, luar biasa. Nah, kita mau
Ayat hafalan nih, Tan. Ayat hafalan terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal 10, 10 ayat 31a. Ya. Ayat ini berkata, Cornelius, doamu telah didengar Allah. Nah, sekarang Tante ingin adik-adik sebut nama adik-adik mengganti nama Cornelius. Nah, iya. Contoh. Ya, Kriwil. contoh Oke, kriwil. Kriwil Ya, contohin. Mm-mm. Kisah Para Rasul 10 ayat 31a. Kriwil, doamu telah didengar Allah. Yeay. Begitu ya menghafalnya adik-adik ya. Iya. Harus ganti dengan nama adik-adik semua. Oke. Oke, sekarang Kita kita akan akan tutup mengakhiri ibadah sekolah kita. minggu di udara. Mari kita bangkit berdiri. Dan dalam kesempatan ini adik-adik sebutkan apa yang menjadi permintaan adik-adik ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Oke? Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat cerita yang sudah kami dengar pada pagi ini. Bahwa Engkau selalu mendengar doa. Tuhan, Engkau sudah dengar permohonan-permohonan dari adik-adik yang saat ini sedang mengutarakan keinginan mereka kepadamu. Tuhan, dengarlah dan jawablah doa-doa mereka. Seperti Engkau sudah menjawab doa dari Cornelius, maka Tuhan juga pasti akan menjawab doa anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau pasti menjawab doa kami pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. God bless you. Bye-bye.